Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Ia. Tertulis dalam kitab Mazmur 99 ayat 5, kata kunci renungan pada malam ini adalah, layak disembah. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat, kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia, Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan nama-Nya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan, Allah kami, Engkau telah menjawab mereka, Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan, Allah kita. Terambil dari kitab Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, penyembahan yang benar adalah penyembahan kepada Allah yang layak disembah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Pada suatu hari, ketika Musa sedang menggembalakan domba-domba mertuanya di padang gurun, tiba-tiba perhatiannya tertuju pada suatu pemandangan yang aneh.
Ada semak duri yang terbakar, namun semak tersebut tidak dimakan api. Ketika Musa mencoba untuk melihat dari dekat, Allah berkata kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Yosua pun mengalami hal yang sama dengan Musa ketika ia mendekati seorang panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua semakin dekat, tiba-tiba ia mendengar perintah, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Pengalaman Musa dan Yosua ini mengajarkan bahwa Allah yang kudus menuntut penghormatan dan penghargaan dari kita. Memang benar bahwa kita diperbolehkan, dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, kita dapat memasuki hadirat Allah dengan berani karena Yesus telah membuka jalan bagi kita melalui kematiannya di kayu salib. Sekalipun demikian, kita tidak boleh datang kepada Allah dengan sembrono. Kita tidak boleh mencemarkan namanya. Bapa Surgawi kita bukanlah orang biasa yang ada di atas, Dia adalah Allah, pribadi yang agung dan dijunjung tinggi. Karena kemuliaan dan kekudusannya, kita perlu meninggikan dan menyembah Dia, sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dia layak menerima pujian kita. Marilah kita memberikan pujian tertinggi baginya. Tinggikan dan sujudlah menyembah Tuhan. Mazmur 99 ayat 5 berkata, "Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Ia." Mazmur 99 ini mengingatkan bahwa Tuhan adalah Raja yang kudus dan Ia mau umatnya hidup dalam kekudusan. Kekudusan memang selalu dikaitkan dengan keadaan tidak berdosa. Namun, kekudusan juga berarti terpisah atau dikhususkan untuk sebuah hal tertentu. Demikianlah kehidupan kita yang didesain untuk hal tertentu, sebagai gambar dan rupa Allah, hidup menaati Tuhan dan menolak dosa. Tuhan bukan hanya Raja yang kudus. Ia juga adalah Raja yang besar dan tinggi mengatasi segala bangsa. Itu sebabnya seluruh bangsa gemetar dan menaikkan syukur bagi namanya. Tuhan kuat dan mencintai hukum, Tuhan menegakkan kebenaran dan keadilan. Luar biasanya, Tuhan yang sedemikian dahsyat ini juga bersedia berkomunikasi dengan umatnya. Ia berkomunikasi melalui para nabi dan para imam. Di antaranya ialah Musa, Harun, dan Samuel. Dengan bermacam cara, mereka juga menjadi alat penyambung lidah Tuhan bagi umatnya, sehingga umat Allah mengetahui perintah dan ketetapan Tuhan bagi mereka. Sekalipun umat Tuhan tidak selalu sempurna melaksanakan seluruh perintah Tuhan, Tuhan berkenan mengampuni mereka dengan tetap bertindak adil atas perbuatan mereka. Dalam pasal 99, sebanyak 3 kali pemazmur menyebutkan betapa kudusnya Tuhan. Oleh karena kekudusannya, manusia patut memuliakan Tuhan dengan nyanyian syukur bagi namanya. Menyanyikan syukur dalam hal ini tentu bukan dimaknai secara sempit pada pengertian menyanyikan pujian rohani, melainkan memuliakan Tuhan dalam segenap hidup dengan didasari penghayatan bahwa Tuhan adalah Raja yang kudus. Sebagai Raja yang kudus, Ia telah melakukan dan menegakkan kebenaran, serta bertindak berdasarkan kasih dan kemurahan-Nya. Ia memerintah dengan belas kasih dan benar-benar memperhatikan seruan umat-Nya. Bahkan menuntun umat-Nya untuk hidup dalam tuntunan perintah-Nya yang membawa keselamatan. Ia Tuhan yang mengampuni,
tetapi juga Tuhan yang bertindak dengan keadilan-Nya, yang tak segan menghukum umat-Nya yang hidup dalam dosa. Meskipun Tuhan adalah Raja yang duduk di takhta maha tinggi, pengalaman iman orang percaya membuktikan bahwa Ia sangat dekat, menyapa, dan tetap membersamai umat-Nya. Dalam pribadinya yang demikian itu, umat haruslah menghormati Tuhan dan merendahkan diri di hadapan-Nya. Maka dalam kehidupan kita, pemuliaan dan pengagungan Tuhan semestinya kita dasari dengan pengenalan akan pribadi Allah yang kudus, yang bertindak dalam kasih, kebenaran, dan keadilan bagi kita. Ia yang berkenan menyucikan kita dari segala dosa. Ia juga memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan dan bertindak sebagaimana teladannya. Dengan demikian, kita memuliakan Tuhan bukan sekadar dengan menyanyikan pujian dan ibadah saja, melainkan dengan laku hidup kudus yang berkenan baginya. Memelihara kekudusan adalah panggilan hidup yang melekat di dalam diri kita, yang memungkinkan Tuhan benar-benar dipermuliakan dalam setiap tindakan hidup kita. Karena itu, tinggikan dan kuduskanlah Tuhan dalam segenap kehidupan kita sebab Ia telah menegakkan kebenaran dan memberikan kasih-Nya kepada kita. Tinggikanlah Tuhan. Mazmur 99 ayat 9 berkata, "Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan, Allah kita." Meninggikan Tuhan merupakan bagian dari kewajiban kita orang percaya. Tuhan patut ditinggikan karena perbuatan-Nya yang ajaib bagi kita. Mazmur 99 mengingatkan kita bahwa Dia juga adalah Allah yang maha besar mengatasi segala bangsa, bukan Allah yang cuma mengatasi berbagai masalah pribadi dalam kehidupan kita. Allah juga adalah kudus, kuat, benar dan adil. Seberapa sering sifat Allah yang disebutkan itu disadari oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari? Seberapa sering kita berjuang untuk menyatakan kekudusan, kekuatan, kebenaran, dan keadilan Allah melalui hidup kita. Ketika kita hidup di hadapan Allah yang adalah Raja, tentu respons, sujud menyembah, adalah hal yang sangat alami. Namun saat kita bersikap terhadap Allah semata-mata sebagai sosok yang bisa kita mintai pertolongan kapanpun atau sebagai petugas telepon 24 jam seperti 911 atau 911 di Amerika, maka respons yang muncul saat beribadah pun akan berbeda, yaitu sikap kasual, datang ke gereja tanpa persiapan hati, menjalani hidup tanpa integritas. Memang benar Allah itu pengampun, tetapi Allah tidak membiarkan perbuatan salah kita berlalu begitu saja. Dia mencintai hukum, Dia menegakkan kebenaran, Dialah Sang Raja. Kesadaran bahwa Tuhan adalah Raja yang berdaulat dan pemilik hidup kita seharusnya membawa ketaatan tanpa syarat bagi kita. Apalagi di dalam Kristus, Sang Raja yang sudah menang itu, kita dipelihara dengan kepastian dan jaminan penuh dari Allah sendiri. Dengan menyadari itu, maka kita akan meninggikan Tuhan dengan sujud menyembah-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Menyembah-Nya di dalam setiap ibadah-ibadah harian kita menunjukkan bahwa kita sangat meninggikan Tuhan. Ibadah menjadi sarana kita meninggikan dan memuliakan-Nya. Tentu selain ibadah, kita juga harus meninggikan Tuhan melalui pola sikap dan laku kita di hadapan manusia dan terlebih di hadapan-Nya. Tingkah laku kita menjadi seperti Tuhan dengan mengasihi dan berbuat baik bagi semua orang. Karena itu,
tinggikanlah Tuhan di setiap kehidupan kita. Ada banyak orang di dalam hidup ini selalu suka dihormati. Berbagai cara bahkan sering sekali dilakukan oleh orang untuk mendapatkan penghormatan tersebut. Dimulai dari cara yang baik dan cara yang tidak baik. Bahkan menghalalkan cara pun sering dilakukan. Orang beranggapan untuk dapat ditinggikan atau dihormati, maka hal itu harus dicari. Padahal sesungguhnya seseorang ditinggikan atau dihormati bukan karena dicari atau dikejar, tetapi hal itu akan diterima oleh orang yang pantas menerimanya. Dalam Mazmur ini, di mana pemazmur senantiasa meninggikan Tuhan, dasar pemazmur meninggikan Tuhan karena dia percaya bahwa Allah yang menyertai dan mengasihinya adalah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Apa yang dilakukan oleh pemazmur tentu berbeda dengan apa yang menjadi pernyataan di atas. Jika orang banyak meninggikan dirinya, tetapi pemazmur yang dia tinggikan bukanlah dirinya tetapi Tuhan. Meninggikan Tuhan diserukan oleh pemazmur sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Maka dari sini jelas diajarkan kepada kita semua supaya kita meninggikan Tuhan. Meninggikan Tuhan berarti kita mau tunduk dan mengakui segala kuasa-Nya di dalam kehidupan. Meninggikan Tuhan tidak hanya di dalam kebaktian semata. Tetapi meninggikan Tuhan sesungguhnya harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya di dalam kehidupan. Apapun yang kita kerjakan dan lakukan, kita harus meninggikan Tuhan. Meninggikan Tuhan di dalam pekerjaan berarti kita harus bekerja dengan aturan dan ketentuan yang benar. Baik buruh, pejabat, orang kaya atau orang miskin sekalipun harus meninggikan Tuhan. Hidup dan pekerjaan orang percaya harus menunjukkan caranya dalam mempermuliakan Tuhan. Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Dalam hari ini kita akan membahas tema Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Kedatangan Yesus sebagai Raja yang Maha Mulia itu bukanlah berita hoaks atau berita isapan jempol saja. Tetapi berita tentang Yesus sebagai Sang Raja yang Maha Mulia itu merupakan berita yang benar dan disaksikan banyak orang. Penulis surat 2 Petrus mengandung penjelasan mengenai iman Kristen yang benar. Sang penulis, Rasul Petrus, perlu menyajikannya mengingat pada zaman itu banyak bermunculan ajaran-ajaran sesat. Malah, ada upaya untuk membangun opini masyarakat bahwa apa yang diberitakan para rasul hanyalah dongeng isapan jempol semata. Khususnya mengenai ajaran tentang Yesus Kristus yang berkuasa dan penantian akan kedatangannya kembali, tak perlu didengarkan. Semua itu adalah tahyul belaka. Petrus melawan ajaran sesat tersebut dengan menekankan bahwa dirinya adalah saksi mata dari kebenaran tersebut. Itu bukanlah kabar angin melainkan berita yang dibawa dan disampaikan oleh orang-orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dirinya adalah salah satu dari antara mereka itu. Petrus juga menekankan bahwa apa yang disampaikannya tidak berasal dari manusia. Sebagai rasul, ia menyampaikan nubuat yang berasal dari Allah. Allah telah berkenan menggunakan dirinya sebagai alat untuk menyampaikan rencana dan kehendak-Nya. Menurut pendapat umum, saksi adalah orang yang melihat sendiri atau mengetahui suatu peristiwa atau kejadian. Saksi mata artinya orang yang melihat sendiri suatu kejadian. Isapan jempol berarti kabar yang tidak benar atau kabar bohong. Isapan jempol adalah kabar yang tidak dapat dipercaya. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah bukti bahwa kedatangan Yesus itu benar-benar sebagai Sang Raja yang Maha Mulia?
Ada beberapa bukti dan kesaksian dari Petrus bahwa Yesus itu benar-benar Raja yang Maha Mulia, yakni: pertama, Petrus, Yakobus dan Yohanes adalah saksi kebenaran dan kebesaran Yesus. Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, mengingatkan kita bahwa dia dan hamba-hamba Tuhan lainnya bukanlah tipe orang yang percaya pada dongeng-dongeng isapan jempol. Simon Petrus dan hamba Tuhan lainnya bukan contoh atau model orang yang suka percaya dan mengikuti kabar bohong atau kabar dusta. Mereka juga bukan orang yang senang berbohong atau berdusta. Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes tidak berdusta ketika memberitakan kepada mereka mengenai kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Mesias dan Raja dari segala raja. Simon Petrus tidak berbohong pada waktu mengabarkan kepada mereka tentang firman Tuhan, kabar baik atau kabar keselamatan yang membawa sukacita dan damai sejahtera, sebab mereka adalah saksi mata dari kebenaran dan kebesarannya, sebab mereka adalah saksi kunci dan saksi kebenaran Tuhan. Jadi, tidak mungkin Petrus menyampaikan dongeng tidak bersentuhan dengan kebutuhan kita. Tentu juga, kabar angin sudah pasti tidak akan relevan dengan keberadaan manusia. Semua itu tidak nyata. Tetapi bila kita bicara mengenai keselamatan, itu berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia. Setiap orang merindukannya. Lagi pula, keselamatan yang datang dari Allah adalah nyata. Yesus Kristus adalah wujud konkretnya. Ia telah rela menderita dan mati untuk merealisasikan rencana penyelamatan Allah. Proses realisasi ini masih berlangsung hingga kedatangan Yesus kembali. Dengan demikian nubuat dan berita keselamatan Allah ada untuk menjawab kebutuhan manusia yang merindukan keselamatan. Kedua, berita tentang Yesus adalah Raja yang Maha Mulia bukan isapan jempol. Dalam surat 2 Petrus 1 ayat 16, firman Tuhan tertulis, "Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya." Simon Petrus benar-benar menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketika Tuhan Yesus Kristus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Simon Petrus mendengar dengan telinganya sendiri, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia. Dia mendengar suara Allah Bapa yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Hal ini ditegaskan Petrus lagi dalam ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, sungguh mendengar suara yang maha mulia dari sorga, ketika ia dan Yohanes diajak bersama-sama dengan dia naik di atas gunung yang kudus. Beginilah bunyi firman Tuhan sebagaimana dicatat dalam surat 2 Petrus 1 ayat 18 berkata, "Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus." Sungguh, Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendengar suara yang maha mulia yang datang dari surga. Mereka mendengar dan mengerti maksud suara yang maha mulia. Sungguh, bukan isapan jempol,
Hal demikian karena Allah membuka telinga dan pengertian dari mereka bertiga untuk menerima apa yang perlu untuk mereka ketahui. Ketiga, Petrus melihat Yesus sebagai pelita yang bercahaya. Rasul Petrus mengaku bahwa dirinya semakin diteguhkan oleh segala firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Karenanya, ia mengingatkan kita betapa indahnya jika kita memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Karenanya, perhatikan dan nikmatilah pelita yang bercahaya itu sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati kita, sampai kita percaya 100% bahwa Dia adalah anak tunggal Allah yang sudah menggagalkan kabar isapan jempol, sampai Dia yang hidup dan menjadi sumber kehidupan diam di dalam kita. Keempat, nubuat para nabi adalah dorongan Roh Kudus. Nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kita tidak boleh menafsirkan semua nubuat para nabi dalam kitab suci. Hal demikian karena nubuat dalam kitab suci bukan dibuat oleh para nabi dan bukan oleh kehendak manusia, melainkan karena dorongan Roh Kudus. Nubuat para nabi adalah yang disampaikan oleh dorongan Roh Kudus atas kehendak Allah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Renungan, apa yang hendak kita renungkan dalam Minggu Estomihi ini? Ada beberapa hal yang hendak kita renungkan dalam Minggu Estomihi ini, yakni: pertama, jadikanlah diri kita sebagai saksi kebenaran tentang Tuhan Yesus dan hindarilah kesaksian hoaks. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Tetapi justru dongeng inilah yang sedang dicari-cari orang di zaman sekarang ini, tak terkecuali orang Kristen. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Mereka seringkali lebih menyukai khotbah ringan yang meninabobokan, khotbah yang bisa membuat tertawa lepas, khotbah yang menghibur. Tanpa disadari, gereja bukan lagi menjadi tempat untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenarannya, tapi tempat mencari hiburan penghilang kepenatan. Akhirnya kita pun dipenuhi dengan orang-orang yang menjalankan peran seperti tokoh-tokoh dalam dongeng, penuh kepura-puraan dan kepalsuan. Para pelayan Tuhan pun saat menjalankan tugas pelayanannya berlaku seperti orang yang memerankan tokoh pada sandiwara atau sinetron, menjalankan karakter yang berbeda dari aslinya, berlaku seperti malaikat dengan tutur kata yang santun dan tampak rohani. Para pengkhotbah pun menempuh jalur aman, dengan berusaha menyampaikan materi-materi khotbah yang dapat diterima dan disenangi jemaat. Banyak orang tidak suka dengan firman Tuhan keras yang berisikan teguran dan pertobatan karena dianggap menghalangi untuk menikmati kesenangan dagingnya. Ini adalah jebakan iblis. Padahal teguran keras firman Tuhan bertujuan membangunkan kita dari tidur rohani, mengingatkan kita akan akibat dosa, sebab barang siapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kedua, percayalah kepada kebenaran sejati. Oleh sebab itu, percayalah bahwa kesaksian mengenai kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Petrus dan para hamba Kristus adalah kebenaran yang sejati. Bahwa kabar baik tentang Yesus Kristus Anak Allah, Mesias dan Juru Selamat kita adalah benar.
bahwa semua berita yang dikabarkan oleh Petrus tentang dia bukanlah kisah-kisah atau dongeng-dongeng yang tidak berguna atau hal yang sia-sia. Berita kabar baik tentang dia bukanlah kabar isapan jempol, tetapi kebenaran sejati yang berasal dari Allah yang sudah direncanakan dan ditetapkannya sejak semula. Imanilah kebenaran firman Tuhan. Ketiga, jangan kita ragu atau bimbang. Janganlah kita ragu terhadap kesaksian Rasul Petrus dan hamba-hamba Kristus tentang Anak Tunggal Allah adalah Mesias dan Juru Selamat kita. Percayalah bahwa Dia sudah mengorbankan dirinya, disalib, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga adalah untuk menebus dosa umatnya yang percaya keadanya. Janganlah kita bimbang terhadap kesaksian para gembala, majelis gereja, pelayan Tuhan dan saudara-saudara seiman kita. Imanilah bahwa dengan darahnya yang kudus dan mahal, Dia sudah menebus dan menyelamatkan kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Karena itu, yakin dan percayalah bahwa Yesus adalah Raja yang Maha Mulia yang datang untuk menebus kita dari dosa dan kejahatan kita. Mari kita doa syafaat. Tuhan, kami sering sekali lalai di dalam kehidupan ini. Kami ingin meninggikan diri dan berusaha untuk ditinggikan. Tetapi saat ini ajar kami supaya kami hanya meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kata-kata bijak, orang yang rendah hati akan ditinggikan, dan orang yang tinggi hati akan direndahkan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.